Baik, selamat datang di Milandro by Mil System. Untuk tutorial pada kali ini kita akan mengaplikasikan rancangan layout aplikasi kita yang sudah kita rancang pada tutorial sebelumnya. Kita akan mengaplikasikan template atau rancangan yang sudah kita buat langsung ke layout aplikasi Android pada project Android Studio kita. Nah, oleh karena itu, mari kita langsung buka saja Android Studio-nya. Kemudian kita buka project penghitung skor yang sudah kita buat pada tutorial yang kedua. Baik, kita tunggu sebentar sambil menunggu. Jadi kita akan mengubah dua layout berarti ya. Kita akan mengubah dua layout. Yang pertama layout main, kemudian yang kedua adalah layout tentang. Jadi kedua layout tersebut akan diolah lagi pada tutorial selanjutnya sehingga akan menjadi lebih hidup. Jadi untuk tutorial kali ini kita hanya akan mengubah dari gambar menjadi layout Android itu. Baik, ini sudah loading, masih ada proses, kita tunggu sebentar. Sambil menunggu, saya mohon sekali lagi, jika Anda kebetulan menonton tutorial ini tanpa melihat tutorial-tutorial yang sebelumnya, saya mohon untuk mundur dulu ke tutorial sebelumnya, bahkan mungkin bisa mengulanginya lagi dari tutorial yang pertama, karena dari tutorial yang pertama ini saling berhubungan. Jadi supaya tidak ada yang miss, saya mohon untuk dapat mengulangi dari tutorial yang pertama. Jadi ini tutorial yang kelima ya, yang kelima. Jadi, yang keempat kemarin itu kan kita merancang layout ya. Kita merancang layout menggunakan aplikasi pensil. Kemudian pada kali ini kita akan mengubahnya ke XML layout aplikasi Android. Oke. Baik, langsung kita buka saja filenya yang kemarin telah kita buat. Kita simpan di dokumen aplikasi mencetak skor layout aplikasi. Nah, jadi ada dua. Yang pertama layout aplikasi utama, bentuknya seperti ini ya. Ada nama tim, kemudian ini input untuk nama tim, skor, dan dua tombol plus minus dan tombol tentang. Yang ini kanan kirinya sejajar. Kemudian ada semacam layer di sini ya, supaya di sini istilahnya tidak sulit untuk dilihat, tidak sulit untuk dibaca. Kemudian yang ini layout tentang. Ini nanti kita buat. Yang kita akan perhatikan yang layout mainnya ini dulu. Kita minimize dulu. Nah, sekarang kita akan mulai membuat layout. Jadi di sini masih ada text view hello world ya. Karena kita sudah tidak membutuhkan text view ini lagi, maka kita hapus dulu ini hello world-nya. Kita hapus del. Oke. Kemudian kita buat dengan menggunakan layout supaya kanan kiri sama, kita menggunakan linear layout yang horizontal. Nah ini jadi 50-50, 50% diletakkan di bawah image view. Nah seperti ini. Kemudian kita kasih match parent. Oke, match parent sudah. Kemudian kita cari weight. Nah ini weight sum, kita kasih angka 2. Oke, cukup. Kemudian ini apa ini? No children ya, masih belum kita isi apa-apa. Kemudian kita cari background. Nah ini background. Kita klik di sini ya, kita color. Bisa kita lihat bahwa colornya masih color bawaan ya. Kita akan membuat color sendiri. Jadi ini kita klik di sini. Nah di sini ya, ini warnanya putih sesuai dengan yang di sini yang tadi akan kita buat
putih kemudian agak transparan begitu. Jadi ini kita klik dulu, kemudian kita set transparansinya menjadi tadi 75%, berarti di sini 25% alfanya. Oke. Belum berubah ya. Oke. Background FFFF tadi mana tadi? Oh, ini 75%, 25%. Nah, oke. Nah, sini masih 25% pas. Nah, di sini jadi sudah kita set ya warnanya. Sudah kita untuk layernya. Nah, sekarang kita akan memasukkan komponen yang selanjutnya. Dua text view sebagai label. Jadi kanan kiri sama ya. Nah, untuk melakukannya kita akan menggunakan layout vertikal. Jadi supaya bertumpuk, supaya dinamis seperti itu ya maksudnya. Gunakan linear layout yang vertikal. Ini langsung saja kita drag and drop ke sini. Langsung dua-duanya. Nah, ini kita kasih ID dulu supaya tidak lupa. Ini kiri, ini kanan. Nah, kemudian ini kita cari width-nya, harusnya ini sudah default 1. Nah, ini kita kasih angka 1. Kemudian yang di sini kita kasih juga angka 1. Jadi pas 50 ada di tengah-tengah ini ya. Oke. Kemudian kita cari margin biar bagus ceritanya seperti itu. Margin kita expand, ini kita kesini biar terbaca. Kita kasih misalnya 10 dp. Nah, kemudian yang kanan juga kita kasih 10 dp. Nah, oke, jadi sedikit penjelasan satuan untuk di Android itu dp dan sp ya. Jadi kalau dp itu untuk jenis-jenis bitmap, kemudian kalau yang sp untuk jenis-jenis vektor. Jadi misalnya kalau fonts itu yang bisa diperbesar, yang scalable lah, nah itu menggunakan sp. Tapi kalau untuk gambar, resource dan layout itu yang istilahnya tidak bisa di resizable, itu menggunakan dp. Seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian ini ada tanda seru di sini. Set baseline align, set false. Oke. Mari kita betulkan dulu. Fix. Oke. Ini sudah kanan kiri sudah seimbang. Sekarang kita masukkan komponen-komponennya. Jadi komponen yang pertama ini dua label. Oke, kita masukkan saja. Kita cari di common text view. Kita drag and drop ke sini, kemudian kita juga drag and drop ke sini juga. Oke. Text view. Oke. Kemudian ini kita lihat propertinya. Di sini ada teks, kita cari teks. Berarti bawah sendiri ya, teks. Nah, text size, text style. Nah, di sini kan kita bold ya. Oke, kita boldkan saja text stylenya. Bold. Nah, kemudian yang kedua juga iya, text stylenya bold. Oke. Kemudian kita perbesar sedikit ukurannya menjadi misalnya 18 sp. Kemudian yang ini kita bold juga. Kita bold text style. Nah, ini
input sudah ukurannya 18 sp. Oke. Jadi kita sudah memasukkan untuk labelnya ya. Kemudian kita tulisi, jangan lupa kita menggunakan string ya. Jadi kita value string, kita buat string name, ini adalah label nama tim. Nah, kemudian ini apa tulisannya? Nama tim. Oke. Jadi di sini kita tinggal cari teks nih, teks, kita klik sini, kemudian cari label nama tim. Oke. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita common input, kita cari input biasa, plain text ya. Kita taruh di bawahnya ini. Oke, kita taruh juga ini. Oke. Kemudian kita hapus teksnya, kita kosongkan. Oke. Nah, oke. Seperti ini. Jadi sudah komplit. Ini kita ubah menjadi, tadi kan yang atas 18 sp ya. Jika 18 sp, oke, berarti sudah tidak masalah. Ini auto fills-nya kita biarkan dulu karena kita memang belum mengatur logiknya, kita baru layout. Kemudian ini text view lagi ya. Oke, text view lagi, taruh di bawah ini, kemudian taruh di bawah ini. Kita buat stringnya dulu. String name itu adalah score init score. Jadi skornya inisialisasinya adalah 0. Kemudian kita kasih teks dulu. Nah, ini teksnya. Init skornya 0. Ini juga sama. Init skornya juga 0. Dan ini text size-nya kita ubah yang besar. Text size-nya kita ubah besar 36 sp. Kurang, oke, 100 sp, gak masalah. Iya, cukup. Kurang 150 sp. Goodnya 150 sp, besar sekali. Text size-nya 150 sp juga. Nah, oke. Ini kan masih di kiri ya. Sekarang kita akan membuatnya berada di tengah-tengah. Kita cari gravity. Oke, center horizontal, klik. Oke. Kemudian kita ini tengahkan lagi nih ya. Gravity sama center horizontal. Oke, good. Jadi sudah jadi. Ini apa namanya? Labelnya input score. Nah, kemudian kita akan membuat warnanya ini tidak kita menghilangkan transparansinya, jadi text color ini ya, jadi background black. Nah, benar-benar black. Oke, jadi kan benar-benar tegas warnanya teks ini. Kemudian kita ganti color ini black. Oke, ini juga sama, black. Oke, ini juga sama, black. Oke, bagus. Jadi sudah. Sekarang kita masukkan tombol kita. Berarti di command button, kita drag and drop lagi buttonnya. Oke, kita juga melakukan hal yang sama untuk yang di sisi kanan. Oke, button 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Sekarang kita buat stringnya dulu. String simbol plus. Ini plus. Simbol minus.
dan kita ganti teksnya sama halnya dengan di text view. Kita ganti dengan simbol plus. Oke, ini diganti dengan simbol minus. Oke, ini diganti dengan simbol plus. Oke, dan ini juga simbol minus. Sorry, salah. Oke, plus minus. Nah, sekarang satu lagi. Jadi satu lagi kita akan memberikan tombol tentang itu akan kita letakkan di bawah sendiri di sini. Jadi ini kan sudah jadi layoutnya ya. Oke, kita kita ciutkan lagi, kemudian ini kita ganti di propertinya, yaitu layout height itu wrap content. Nah, ini juga sama, ini wrap content. Oke, sekarang kita akan masukkan button kita drag ke paling bawah. Oke, ini kemudian kita ketikkan saja align. Nah, parent bottom, oke, sudah di bawah. Parent right, oke. Iya, seperti itu. Kemudian kita margin. Kita cari margin right. Kita misalnya 20 dp, 10 dp tadi ya, ini 10 dp. Kemudian margin bottomnya juga 10 dp. Nah, oke, di sini. Sekarang kita bikin stringnya. String name-nya adalah tentang app. Nah, ini tentang. Oke, tinggal kita ganti saja, kita hapus, kita cari mana tadi, layout validation. Ini kita minimize sebenarnya. Nah, ini kita cari di bawah sendiri, teks. Oke, teks. Oh, ini tentang app. Baik. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat layout pertama kita. Ini layout main. Kemudian kita akan beralih ke layout selanjutnya. Berarti kita harus membuat activity baru. Oke, kita akan buat activity baru. Di sini klik kanan. Di folder Java ini kita klik kanan. New. Kita cari new activity. Nah, ini pilih empty activity. Kita namakan tentang. Nah, seperti itu. Tentang app. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini tidak usah diubah, tidak usah diutak-utik. Ini tetap Java, dan kita finish. Kita tunggu sampai proses pembuatan activity-nya selesai. Ini juga seharusnya tidak makan waktu lama, karena kita sudah membuat project baru cukup lama, jadi proses build-nya juga harusnya tidak cukup lama. Mungkin paling lama semenit lah. Ini sudah configure project. Oke, kita tunggu sebentar. Jadi gimana pengalaman untuk membuat layout yang pertama? Bisa Anda sampaikan di kolom komentar. Jadi ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat layout ya. Tapi kalau dalam tutorial ini saya memberikan tutorial membuat layout dengan linear layout supaya dinamis. Tidak usah mengubah ukuran terlalu banyak gitu. Nah, ini tentang app-nya sudah jadi. Langsung kita buka saja di activity tentang app.xml. Seperti yang kemarin di tutorial sebelumnya, kita ubah dulu menjadi relative layout, apply. Oke, masih bersih ya. Kemudian langsung saja kita ubah seperti rancangan desain kita. Nah, seperti ini. Jadi pertama kita bikin stringnya dulu. String name tentang
judul aplikasi pencatat penghitung skor, karena ini saya menggunakan namanya penghitung skor. Kemudian string lagi tentang pengembang, dikembangkan oleh Mr. X. Oke, nah ini dikembangkan oleh Mr. X, aplikasi penghitung skor. Oke, kemudian dimasuk aktivitas tentang apa lagi. Di sini ada teks. Kita biasa drag and drop aja langsung ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain lagi, karena cukup kan hanya 2 teks ya. Di sini kita width-nya match parent. Oke, kemudian kita cari margin topnya adalah misalnya 50 dp. Oke, kemudian kita cari gravity, kita letakkan di center horizontal. Kemudian kita cari text property yang di bawah, teksnya adalah judul. Text size-nya kita besarkan, tentu kita besarkan jadi misalnya 24 sp. Nah, tentang bukan ini teksnya ya, maaf, judul tentang, nah ini dia, kemudian kita masukkan lagi di sini sama halnya. Kemudian ini match parent, kemudian ini kepencet terus ini, kemudian kita cari below. Nah ini text view 5 ya, jadi namanya text view 5. Nah di bawahnya itu, kemudian kita cari margin topnya adalah misalnya 15 dp. Oke, kemudian margin leftnya 20 dp dan margin rightnya 20 dp. Oke, kemudian kita cari text property, teksnya gravity dulu biar di tengah-tengah ya. Gravity dulu, center horizontal, kemudian kita cari text property di bawah sendiri, drag property untuk teksnya. Ini dia tentang pengembang. Oke, masih menghitung skor. Kok ini ya, berarti salah teks ini. Ini tentang judul tentang pengembang. Nah, oleh Mr. X. Ini dia. Yang jadi ini adalah layout untuk tentang yang bisa Anda kreasikan sendiri-sendiri menurut dengan kreativitas Anda. Jadi demikian untuk tutorial kali ini. Kita sudah berhasil membuat layout dua layout, menerjemahkan dari rancangan desain kita yang di sini sudah berhasil kita terjemahkan ke dalam ke dalam layout XML ini. Jadi selanjutnya adalah kita akan memberikan nyawa kepada tombol-tombol dan teks-teks di dalam layout ini sehingga lebih hidup, dan itu akan ada di tutorial selanjutnya. Jadi jangan lupa ikuti terus tutorial ini, dan jangan lupa untuk menyaksikan tutorial selanjutnya.